wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizka Wahyu sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Nifal Agustin, Zainal Labidin, Asna Zulhulaika, dan Sylvia Diana Putri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menyelesaikan diskusi kali ini. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam ke atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang. Materi diskusi pada pertemuan kali ini adalah standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian pendidikan. Baik, langsung saja. Saya akan membawakan materi pertama adalah Asna Zulhulaika. Baik, materi pertama yaitu standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama 1 tahun. Biaya di sini meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Di Permendiknas ini diatur biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk setiap satuan pendidik dan juga setiap jalur pendidikannya, baik yang jalur umum atau jalur berkebutuhan khusus. Undang-undang telah merinci berapa biaya yang harus ditanggung setiap peserta didik selama setahun agar proses belajar dapat berjalan. Materi selanjutnya yaitu landasan hukum pembiayaan pendidikan. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 11 ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Pasal 12 ayat 1, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta penyelenggara pendidik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu sistem pembiayaan pendidikan. 1. Biaya investasi. Suatu pendidikan sebagaimana yang dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. 2. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 3. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi 1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. 2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan 3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, wal lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain sebagainya. Materi selanjutnya itu hal-hal yang mempengaruhi pembiayaan operasional pendidikan. 1. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang ada di luar sistem pendidikan. Meliputi berkembangnya demokrasi pendidikan, kebijaksanaan pemerintah, tuntutan akan pendidikan, kenaikan tuntutan akan pendidikan, adanya inflasi. 2. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam sistem pendidikan yang mempengaruhi besarnya pembayaran, meliputi tujuan pendidikan, pendekatan, materi yang disajikan, dan tingkat dan jenis pendidikan. Selanjutnya, sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Dari pemerintah kurang lebih 70% terbagi atas: 1. Pemerintah pusat, 2. Pemerintah daerah provinsi, 3. Pemerintah daerah tingkat 2. Dari orang tua murid kurang lebih 10-24% terbagi atas: 1. Berupa uang SPP,
dan uang bantuan yang dikumpulkan melalui BP3. 2. Dari masyarakat, kurang lebih 5% berupa dana yang diberikan oleh masyarakat secara tidak langsung, tetapi melalui yayasan atau lembaga. Baik, saya serahkan kepada Saudara Nipal Gustin selaku pembaca materi kedua. Baik, materi selanjutnya yaitu sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Dari pemerintah kurang lebih 70% terbagi atas yang pertama pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah provinsi, yang ketiga pemerintah daerah tingkat 2. Dari orang tua murid kurang lebih 10-24% terbagi atas yang pertama berupa uang SPP dan uang bantuan yang dikumpulkan melalui BP3. Yang kedua dari masyarakat kurang lebih 5% berupa dana yang diberikan oleh masyarakat secara tidak langsung tetapi melalui yayasan atau lembaga swasta. Materi selanjutnya yaitu biaya operasional pendidikan dapat dikategorikan dua. Yang pertama biaya langsung dan biaya tak langsung. Yang kedua biaya pribadi. Selanjutnya metode-metode penetapan biaya operasional pendidikan pembiayaan. Sumber pembiayaan sekolah tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, kondisi masyarakat di mana sekolah berada. Yang kedua, kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan. Yang ketiga, dana yang dialokasikan tidak sesuai dengan harapan yang dibebankan kepada sekolah. Pengeluaran menurut jenis, tingkatan, dan sifat. Yang pertama, pengeluaran menurut jenis. Keseluruhan pengeluaran untuk biaya pendidikan dihitung menurut jenis pengeluarannya. Yang kedua, pengeluaran menurut tingkatan. Metode pengeluaran biaya didasarkan tingkatan persekolahan dalam menentukan pemisahan tingkatan. Misalnya membedakan tingkatan lanjutan antara SLTP dan SLTA. Yang ketiga, pengeluaran menurut sifat pengeluarannya. Yang pertama, pengeluaran yang berulang-ulang. Yang kedua, pengeluaran modal. Standar penilaian pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Artinya standar penilaian yang dilakukan Bapak atau Ibu harus berdasarkan Permendikbud tersebut. Materi selanjutnya saya akan berikan kepada Zainal Abidin. Isi standar penilaian. Isi standar penilaian yang termuat di dalam rumusan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 meliputi hal sebagai berikut. Aspek penilaian, aspek sikap. Penilaian aspek sikap bertujuan untuk mendapatkan informasi diskriminatif tentang sikap atau perilaku peserta didik. B. Aspek pengetahuan. Penilaian aspek pengetahuan bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan yang diberikan. Aspek keterampilan. Penilaian aspek keterampilan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan suatu permasalahan. Prinsip penilaian. Sahih artinya data penilaian sesuai dengan kemampuan peserta didik. Objektif artinya kriteria penilaian jelas dan sesuai prosedur, bukan karena faktor subjektivitas. Adil artinya penilaian tidak menguntungkan salah satu pihak karena berlaku sama sesuai dengan jenjang pendidikannya. Terpadu artinya penilaian dalam dan proses pembelajaran berjalan simultan dan tidak terpisahkan. Terbuka artinya prosedur, kriteria, dan dasar penilaian bisa diketahui oleh pihak berkepentingan. Menyeluruh dan berkesinambungan artinya penilaian dilakukan dengan berbagai teknik dan mencakup seluruh kompetensi. Sistematis artinya pelaksanaan penilaian dilakukan secara terencana
dan sesuai langkah-langkah baku. Beracuan kriteria, artinya penilaian berdasarkan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Akuntabel artinya seluruh hasil penilaian bisa dipertanggungjawabkan. Bentuk penilaian. Bentuk penilaian oleh pendidik. Pendidik bisa melakukan penilaian dalam bentuk ulangan, kuis, pengamatan, penugasan, atau lainnya. Hasil penilaian tersebut bisa digunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan proses pembelajaran serta memetakan tingkat kemampuan peserta didik. B. Bentuk penilaian unit satuan pendidikan. Unit satuan pendidikan juga harus ikut serta dalam menjalankan program penilaian. Bentuk penilaian oleh unit satuan pendidikan bisa berupa ujian sekolah, madrasah, dan ujian praktik. Hasil yang diperoleh dari penilaian akan digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik. C. Bentuk penilaian oleh pemerintah. Sebagai pemegang regulasi pendidikan, pemerintah juga berhak mengadakan penilaian terhadap peserta didik. Penilaian itu bisa berupa ujian nasional yang kini sudah ditiadakan atau AKM, asesmen ketuntasan minimal. Mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian oleh tenaga pendidik. 1. Rancangan penilaian oleh pendidik dimulai sejak pembuatan RPP yang didasarkan pada silabus. 2. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui pengamatan dan hasilnya menjadi tanggung jawab wali kelas. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, lisan, dan tugas yang lainnya. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui praktik, portofolio, proyek berdasarkan kompetensi yang dinilai. B. Mekanisme penilaian oleh unit satuan pendidikan. 1. Penetapan KKM dilakukan melalui rapat Dewan Pendidikan. 2. Penilaian harus mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. 3. Penilaian diambil setelah ujian sekolah atau madrasah. 4. Hasil penilaian disampaikan dalam bentuk laporan yang didahului dengan rapat kelulusan kenaikan kelas oleh Dewan Pendidik. C. Mekanisme penilaian oleh pemerintah. 1. Penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui ujian nasional atau bentuk lain. 2. Apabila ada penilaian lain akan dirumuskan melalui peraturan Menteri Lanjutan Perbaikan. Prosedur penilaian. Prosedur penilaian. 1. Tahap untuk memberikan penilaian aspek sikap adalah sebagai berikut. 1. Pendidik mengamati perilaku peserta didik pada saat berlangsungnya pembelajaran. 2. Setiap perilaku peserta didik dicatat pada lembar observasi. 3. Mengadakan tindak lanjut hasil pengamatan perilaku. 4. Menulis deskripsi perilaku peserta didik di laporan akhir pembelajaran. B. Proses penilaian aspek pengetahuan. 1. Tahapan untuk memberikan penilaian aspek pengetahuan adalah sebagai berikut. Menyusun rencana penilaian secara sistematis, mengembangkan instrumen penilaian, mengadakan penilaian, menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk laporan berupa angka 0 sampai 100 dan disertai deskripsi. C. Prosedur penilaian aspek keterampilan. Tahapan untuk memberikan penilaian aspek keterampilan adalah sebagai berikut. Menyusun rancangan penilaian secara sistematis, mengembangkan instrumen penilaian, mengadakan penilaian, menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk laporan berupa angka 0 sampai 100 dan disertai deskripsi. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin hanya sampai di sini pemaparan materi hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.